Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya adik-adik? Alhamdulillah baik. Pak. Buat belajar nih udah disiapin apa aja nih? Buat belajar. Bukunya disiapin belum? Sudah baca-baca sedikit, Pak. Oh, bagus. Sebelum mulai, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Bapak tunjuk satu orang buat memimpin doa. Silahkan. Nurdayanti buat memimpin doa. Iya, Pak. Baik, teman-teman. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, alangkah baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum mulai, Bapak mau absen terlebih dahulu. Siapa aja yang hadir di sini? Dengerin ya. Ya, Pak. Nurdayanti. Hadir, Pak. Gita Fitri. Hadir, Pak. Ardanti Hermala. Hadir, Pak. Alhamdulillah hadir semuanya. Pertemuan kali ini, sebelum ke materi hari ini, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu. Pernah nggak dari salah satu dari kalian jatuh dari sepeda dan terluka? Itu apa yang terjadi? Ada yang tahu? Boleh satu orang atau masing-masing dari kalian ada yang mungkin pernah jatuh dari sepeda? Adakah yang ngerasain seperti itu? Atau apa yang terjadi gitu pada luka atau tidak gitu? Dan apa aja gitu, misalkan berdarah Pak, izin apa menjawab, gitu. Pak. Ya, silakan satu orang. Saya dulu atau Gita dulu, Pak? Boleh salah satu dari kalian. Ya, kalau misalkan mau Nurdayanti dulu. Boleh, Nurdayanti. Baik, Pak. Jadi saya pernah, Pak, pas waktu itu kan saya terjatuh dari sepeda kan. Nah, itu tuh saya terluka terus berdarah gitu. Jadi darahnya itu tuh kayak mengalir tapi nggak banyak itu, Pak. Gitu, Pak. Kalau saya lagi. Oh iya, silakan kita dulu. Nah, kalau saya waktu itu pernah jatuh dari sepeda, Pak. Terus terluka, mengeluarkan darah. Nah, darahnya itu lama-kelamaan akan membeku dan mengering sendiri. Ya, bagus. Dari Ardanti mungkin ada. Kalau saya, Pak, waktu terjatuh dari sepeda, kan mengeluarkan darah. Lalu darah itu mengumpal, lalu lama-lama mengeras, Pak. Iya. Itu di bagian mana ya kalau misalkan jatuh dari sepeda? Apa di bagian lutut? Pak. Iya, lutut. Bagian lutut, Pak. Ya? Bagian lutut, Pak, karena kan menggoes gitu, Pak. Terus kan jatuh, terus lututnya yang terkena itu goresan gitu, luka. Iya. Sebelum belajar, Bapak mau nyebutin dulu tujuan dari pembelajaran pada hari ini ya. Ya, Bapak harap sih semuanya paham gitu. Yang pertama ada komponen. Oh ya, untuk materinya hari ini kan udah pada tahu belum apa aja? Izin menjawab, Pak. Iya, silakan. Jadi kan pas pertemuan kemarin itu Bapak sudah ngasih tahu gitu kalau misalnya pertemuan sekarang itu mengenai tentang sistem peredaran darah dan tekanan darah pada manusia itu sendiri, Pak. Iya, bagus, Nurdayanti. Sekarang pada pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu tentang komponen yang ada dalam sistem peredaran darah pada manusia, kemudian organ-organnya dan mekanisme peredaran darah pada manusia. Baik, Bapak akan mengirimkan PPT dan kalian boleh dilihat. Bapak ingin menyampaikan materi untuk pertemuan kali ini. Sudah dilihat? Masih ada? Sudah ada belum? Sudah ada, Pak. Sudah, Pak. Baik. Yuk langsung ke materi aja. Materi pertama yaitu materi yang akan dibahas yaitu sistem peredaran darah pada manusia dan tekanan darah pada manusia.
Definisi dari sistem peredaran darah manusia itu yaitu sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskular atau adalah sistem yang menggerakkan zat-zat yang hasil proses pencernaan dan pernapasan ke seluruh tubuh dan mengangkut CO2 dan H2O dari sel tubuh ke paru-paru serta sistem metabolisme ke ginjal. Sistem peredaran darah ini terdiri dari darah, kemudian dan alat peredaran darah seperti jantung dan pembuluh darah. Lanjut, ada fungsi-fungsi peredaran darah. Yang pertama, yang mengangkut sari makanan ke seluruh tubuh, kemudian mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, dan mengambil karbon dioksida dari dalam tubuh untuk dibawa ke paru-paru. Nah, masih banyak untuk fungsi-fungsinya, silahkan kalian baca. Kemudian selanjutnya ke sistem peredaran darah. Nah, penyusun di sini sistem peredaran darah itu ada penyusun jaringan darah. Yang pertama ada plasma darah, kemudian ada sel-sel darah. Sel-sel darah ini terdiri dari eritrosit, kemudian leukosit dan trombosit. Lanjut ke sistem peredaran darah. Yaitu ada organ-organnya. Yang pertama ada jantung. Ada yang tahu jantung itu fungsinya seperti apa atau cara kerjanya gitu? Atau apa saja bagian-bagian jantung? Ada yang tahu? Oh, berarti nggak ada yang tahu. Ya ada Bapak jelasin. Untuk fungsi jantung, jantung itu sendiri ada sistem peredaran darah yang bertugas memompa darah dan mengalirkan darah dalam pembuluh darah. Jantung terletak pada rongga dada di antara kedua paru-paru di atas diafragma dengan fungsi berposisi condong ke kiri. Jantung manusia terdiri dari 4 ruang. Yang pertama ada 2 trambi atau atrium dan 2 bilik atau ventricle. Lanjut, selanjutnya ke sistem peredaran darah, yaitu yang kedua adalah pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini ada 2 yaitu ada 3 yaitu ada arteri atau pembuluh darah yang mengantarkan darah ke luar dari jantung. Kemudian yang kedua ada vena balik atau bisa dengan disebut pembuluh darah yang mengantarkan darah menuju jantung. Berarti kebalikan dari vena yang pertama arteri. Kemudian yang ketiga ada kapiler yaitu pembuluh darah tipis dan berpori yang berfungsi untuk difusi zat-zat yang akan diangkut darah. Nah, selanjutnya ada sistem peredaran darah. Yang pertama ada tekanan darah. Nah, tekanan darah merupakan tekanan yang dihasilkan oleh darah terhadap pembuluh darah. Tekanan darah dipengaruhi oleh volume cairan yang berfungsi berisi pembuluh darah. Besarnya ditentukan oleh cairan jantung dan tekanan pembuluh darah, tetapi terhadap volume darah atau elastisitas pembuluh darah akan menyebabkan peningkatan tekanan darah. Sebaliknya, bila terjadi penurunan volume darah akan menurun tekanan darah. Selanjutnya ada gangguan pada sistem peredaran darah. Yang pertama tekanan darah tinggi atau hipertensi. Nah, tekanan darah ini per sistem di mana tekanan sistolik di antara
di atas 140 sampai dan tekanan distoliknya itu 90. Bisa dibaca sama kalian ya. Selanjutnya, nah, cukup. Nah, baik, Bapak sudah menjelaskan materi pada pertemuan kali ini. Agar kalian lebih paham, Bapak akan mengirimkan sistem peredaran darah pada manusia dan tekanan darah pada manusia. Silahkan, sebentar. Baik, Bapak tadi sudah menjelaskan tentang materi sistem peredaran darah dan tekanan darah. Selanjutnya, agar kalian lebih paham, Bapak akan mengirimkan gambar. Nah, bisa kalian lihat di sini Bapak telah mengirimkan gambar. Coba kalian perhatikan ada apa itu. Kemudian Bapak coba kalian cari sumber-sumber mengenai penjelasan dari gambar ini, yakni sistem peredaran darah pada manusia. Silakan kalian cari terlebih dahulu. Silakan. Baik, Bapak. Baik, Pak. Bapak sudah ada, Pak. Nah, yang lain gimana? Sudah apa belum? Pak, sudah. Nah, sudah. Alhamdulillah, sudah. Selanjutnya kalian baca dari sumber mengenai penjelasan peredaran darah dan tekanan darah itu. Coba kalian baca dulu. Sambil Bapak akan mengirimkan bahan ajar yang Bapak punya. Nah, bisa dilihat ini bahan ajar yang Bapak akan kirimkan kepada kalian. Nah, ada kan? Nah, Sudah, Pak. nanti kalian baca, tapi nanti Bapak kirimkan soft file-nya aja ya, melalui WhatsApp group ya. Boleh kalian lihat, baca sumber yang kalian cari, dan penjelasan tentang peredaran darah dan tekanan darah, sekaligus bahan ajar yang Bapak kirimkan. Nah, silakan kalian baca dulu. Baik, Pak. Nanti kalau sudah membaca, boleh konfirmasi ke Bapak dulu ya. Nah, sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, selanjutnya karena kalian sudah membaca sumber kalian masing-masing, kemudian sudah membaca bahan ajar, selanjutnya kita akan melakukan diskusi. Sebelum itu Bapak akan membentuk kelompok terlebih dahulu. Bapak sudah membentuk kelompoknya, Bapak akan kirimkan melalui WhatsApp group ya. Boleh kalian cek di WhatsApp group, Bapak sudah mengirimkan untuk pembagian kelompoknya. Oh iya, untuk mekanisme diskusinya, kalian silakan diskusi dengan teman kalian selama 5 menit. Kemudian nanti setelah selesai waktu 5 menit, perwakilan dari setiap kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya mengenai sistem peredaran darah dan tekanan darah. Sudah dilihat belum untuk pembagian kelompoknya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, silakan langsung aja kalian bentuk kelompoknya, kemudian lakukan diskusi selama 5 menit, silakan. Sudah sekarang ya, 5 menit sudah selesai. Baik, ini mau dari kelompok mana dulu untuk menyampaikan hasil diskusi atau pemahaman dari tiap kelompok mengenai sistem peredaran darah dan tekanan darah? Dari kelompok 1, Pak. Kelompok 1, siapa namanya? Gita. Oh iya dah, kita dipersilakan. Baik, saya akan menyampaikan hasil diskusi yang telah saya lakukan. Saya akan memaparkan tentang sistem peredaran darah, di mana sistem peredaran darah itu merupakan sistem kardiovaskular
Sistem yang mengedarkan zat-zat hasil proses pencernaan dan pernapasan ke seluruh tubuh dan mengangkut CO2 dan H2O dari sel tubuh ke paru-paru, serta sisa metabolisme ke ginjal. Nah, sistem peredaran darah ini terdiri dari darah dan alat peredaran darah, di mana alat peredaran darahnya itu berupa jantung dan pembuluh darah. Yang pertama ada jantung. Jantung itu merupakan sistem organ peredaran darah yang bertugas memompa darah dan mengalirkan darah dalam pembuluh darah. Nah, jantung ini terletak pada rongga dada di antara kedua paru-paru, di atas diafragma dengan posisi condong ke kiri. Nah, jantung ini memiliki 4 ruang, yaitu ada 2 serambi atau atrium dan 2 bilik atau ventrikel. Selanjutnya ada pembuluh darah. Nah, pembuluh darah itu merupakan saluran yang berfungsi mengalirkan darah dari jantung ke berbagai tempat di seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Nah, macam-macam pembuluh darah ini ada 3. Yang pertama ada arteri, ada vena balik, dan ada kapiler. Baik, cukup Pak. Terima kasih Gita. Dari kelompok lain, silahkan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Dari kelompok 2, Pak. Siapa namanya? Ardanti, Pak. Ya, silahkan Ardanti. Baik, saya ingin menambahkan yaitu tekanan darah. Tekanan darah merupakan tekanan yang dihasilkan oleh darah terhadap pembuluh darah. Tekanan darah dipengaruhi volume cairan yang mengisi pembuluh darah besarnya yang ditentukan oleh curah jantung dan tahan pembuluh darah, tetapi terhadap aliran darah yang mengalir. Sehingga bila terjadi peningkatan volume darah atau elastisitas pembuluh darah akan menyebabkan peningkatan tekanan darah. Sebaliknya, bila terjadi penurunan volume darah akan menurunkan tekanan darah. Tekanan darah sangat penting dalam sistem sirkulasi darah dan selalu diperlukan untuk daya dorong mengalirkan darah di dalam arteri, arteriola, kapiler, dan sistem vena, sehingga terbentuklah suatu cairan yang menetap. Baik Pak, cukup. Terima kasih Ardanti. Masih ada lagi? Ada Pak, saya izin menambahkan Pak. Ya, silakan. Siapa namanya? Nurdayanti Pak. Nurdayanti, silakan. Jadi berhubungan dengan tekanan darah dan sistem peredaran darah manusia itu tuh ternyata di sana itu ada gangguannya Pak, gangguan sistem peredaran darah dan tekanan darah itu tuh ada hipertensi Pak, tekanan darah tinggi. Nah, tekanan darah tinggi di sini itu adalah kekuatan yang diberikan oleh sirkulasi darah terhadap dinding arteri tubuh, yaitu pembuluh darah utama dalam tubuh. Nah, tekanan ini tergantung pada resistensi pembuluh darah dan seberapa keras jantung bekerja. Jadi, si hipertensi di sini itu tuh tekanan darahnya itu tuh meningkat gitu Pak, tinggi dari tekanan darah normalnya gitu Pak. Seperti itu Pak. Baik, terima kasih semuanya. Selanjutnya, Bapak akan mengirimkan lembar kerja siswa. Itu Bapak akan mengirimkan melalui WhatsApp group dan bisa dilihat juga di sini. Bapak akan mengirimkan melalui ini ya, ini. Baik, ini ya untuk lembar kerja siswanya. Nah, boleh dilihat. Nah, ini untuk soal-soalnya. Tuh, cukup ya, banyak soalnya. Ada berapa ya? Kemudian itu kan untuk soalnya ya. Untuk LKS-nya kalian silakan kerjakan soal tersebut. Bapak kasih waktu untuk mengerjakan selama 5 menit ya. Silakan dikerjakan. Baik Pak. Udah dikerjakan apa belum? Udah selesai apa belum? Sudah Pak. Sudah Pak, sudah dikirimkan ke WA Bapak. Oh iya, terima kasih udah mengirimkan. Yang lain gimana? Sudah mengirimkan juga? Sudah Pak. Sudah. Oh, baik. Pada pertemuan kali ini kan membahas ini. Masih ada yang
ingin ditanyakan atau tidak mengenai pertemuan kali ini mengenai sistem peredaran darah pada manusia? Sudah cukup, Pak. Yang Udah lain cukup, gimana? Pak. Oh, cukup. Oke. Makasih. Baik, Bapak akan menjelaskan sedikit mengenai atau menegaskan kembali mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah manusia ini di dalamnya itu terdapat organ-organ, kemudian dari organ-organ tersebut terdapat bagian-bagian yang membuat proses peredaran darah. Kemudian ada juga mekanisme pada sistem peredaran darah pada manusia. Banyak sekali di situ ya intinya. Dan sangat sistem peredaran ini sangat berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Yakni pada kita manusia sebagai manusia seperti yang Bapak tanyakan pada awal-awal belajar, yaitu mengenai jatuhnya seorang ketika naik sepeda ya. Cukup dari Bapak. Adakah dari kalian bisa menyimpulkan tentang sistem peredaran darah pada manusia dan tekanan darah pada manusia pada pertemuan kali ini? Di sini siapa yang ingin menyimpulkan Saya, Pak. materi ini? Oh iya, silakan Nurdayanti. Jadi Pak, di mana penjelasan pada saat ini tuh mengenai sistem peredaran darah dan tekanan darah pada manusia. Nah, sistem peredaran darah itu sendiri itu terdiri dari darah, dan alat peredaran darah itu ada jantung dan pembuluh darah. Nah, kita tahu bahwasanya di sana Bapak sudah menjelaskan bahwa darah itu mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama itu mengangkut sari-sari makanan ke seluruh tubuh, terus mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Lalu di sana juga ada sistem darah manusia itu kayak bersifat tertutup dan ganda gitu, Pak. Jadi tertutup itu karena darah selalu mengalir dalam pembuluh darah. Terus ganda itu karena darah berada melewati jantung 2 kali gitu tuh, Pak. Terus penyusunan darah itu kayak ada plasma darahnya, terus ada protein plasma darah, kayak ada albumin, globulin, fibrinogen, terus sel darahnya itu tuh ada sel darah eritrosit, leukosit, dan trombosit. Nah, di sana juga ada organ-organ peredaran darah itu sendiri, Pak. Kayak kan di sana ada jantung, ada pembuluh darah. Terus jadi di sini juga disinggung tentang tekanan darah itu sendiri, di mana tekanan darah itu dihasilkan oleh darah terhadap pembuluh darah. Nah, bukan hanya itu, Pak. Ternyata di sistem peredaran darah itu mempunyai gangguan gitu, Pak. Gangguan sistem peredaran darah dan tekanan darah itu sendiri itu kayak adanya hipertensi, Pak. Tekanan darah tinggi, di mana tekanan darah tinggi itu, si tekanan darahnya itu mempunyai tekanan yang melebihi batas normal gitu, Pak. Selesai, Pak. Cukup. Baik, terima kasih. Bapak, saya rasa Bapak cukup ya untuk materi pertemuan kali ini. Oh ya, untuk pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentang penyebab terjadinya gangguan pada sistem peredaran darah dan tekanan darah. Bapak harap kalian pelajari terlebih dahulu untuk pertemuan yang akan datang. Ya. Yang di dalamnya itu ada seperti zat adiktif dan zat aditif. Nah, itu cari apa aja zat adiktif dan zat adiktif ya. Cari terlebih dahulu untuk pertemuan yang akan datang agar kalian ketika pertemuan yang akan datang tidak kebingungan mengenai materi yang akan datang itu. Ini sistem peredaran darah pada manusia dan tekanan darah pada manusia itu dan penyebabnya apa gitu. Ya. Baik, untuk menutup kelas pada pertemuan kali ini, Bapak ingin satu orang untuk memimpin doa agar yang belajar pada pertemuan kali ini agar bisa hilang, agar tidak hilang dari kita ya, misalkan supaya tidak kita lupa gitu untuk materi hari ini. Lebih baik berdoa terlebih dahulu. Coba siapa di sini yang ingin memimpin doa untuk menutupi kelas pada pertemuan kali ini? Saya, Pak.
Ya, silakan. Baik, sebelum mengakhiri pertemuan pada pertama ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa dicukupkan, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Bapak.